Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua, Yahoo. Perkenalkan, nama saya Vika Lase. Saya putri Nias asli. Ayah saya orang Nias, mama saya orang Batak. Di sini saya ingin berkomentar tentang pernyataan dari Bapak Kodrat Sinaga yang dimana sekarang sedang beredar di media sosial, mau itu di Facebook ataupun di YouTube atau di mana lah itu. Nah, sekarang sedang viral, yaitu dengan perkataan hoaxnya yang tidak benar, dengan menceritakan hal-hal yang tidak pernah terjadi kepada kami suku Nias. Sangat disayangkan sekali. Aku aja yang masih anak-anak aja, gimana ya, merasa terhina banget gitu, karena aku nggak pernah ngeliat mama saya di kayak gituin. Oh my god, oh my god. Oke, lanjut. Sebelum dari pernyataan ini, kita ingin mengulas atau mengulang dari pernyataan Bapak Kodrat Sinaga tersebut. Dia bercerita tentang kejadian yang ada di pasar pajak Gambir tersebut. Mungkin kalian tahu lah yang terjadi di Medan sana. Dan anak si laki-laki ini mengatakan, kamu dasar Nias, orang Nias kau. Aduh, aku aja sendiri merasa mendengar itu adalah kata-kata yang sangat kasar. Dan kemarahan dia itu pun bukan hanya ini saja, sudah terjadi di hari yang lalu. Nah, dulu ada di Tanah Karo, seorang anak Nias muda itu, saudara atau karyawan atau apalah dia di sana, membunuh satu keluarga marga Sembiring. Dan masih banyak kasus lainnya lah. Lalu si Kodrat Sinaga ini menceritakan solusi mengenai masalah di pajak Gambir yang di kota Medan tersebut, hanya Bobi Nasution yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu si Kodrat Sinaga ini melanjutkan ceritanya seperti ini. Kelakuan-kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di gosip-gosip dari belakang. Kenapa gak dari depan aja ya kan? Nah, saya mau bicarakannya yang di depan saya, kata Sinaga. Sekitar 2 jam yang lalu, saya menelpon dengan seorang pendeta di kota Medan yang menceritakan hal yang sama, kata Kodrat Sinaga. Saya bilang memang budaya Nias ini sangat rentan terhadap atas masuknya intervensi iblis, termaksud tari perang. Dia menari saja sudah ada yang perang, apalagi yang lain, begitu, kata Sinaga. Menari itu seharusnya indah, ya asik, menikmati. Dan yang kedua, kata Kodrat Sinaga ini, maksud pendeta itu tadi menceritakan di Nias itu ada atau masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua terbesar ketika anak laki-lakinya menikah dengan istrinya, perawannya dikasih sama bapaknya atau mertuanya. Oh, itu sangat mengerikan bukan, kata Kodrat Sinaga kepada Bapak Pendeta. Jadi Kodrat Sinaga melanjutkan ceritanya, Himpunan Masyarakat Nias di Indonesia mengajak bagaimana solusi ini, menurut kata Bapak ini. Lalu dia terus menceritakan konflik pribadinya bersama dengan Bapak Yamatema Lawli atau anak dari Bapak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dari cerita saudara kita di atas ini, ada beberapa poin yang menurut saya sangat tidak etis dan merusak nilai-nilai saling menghormati perbedaan suku, kebersamaan yang bisa menyebabkan perpecahan penyelesaian yang mengandung unsur salah. Atas pernyataan yang di atas, perlu saya garis bawahi adalah 4 poin yang sangat tersinggung pada diri saya. Saya masih anak-anak saja sangat tersinggung, apalagi mereka orang tua saya. Saya bingung sebenarnya mau ngomong apa, tapi ini sangat keterlaluan sekali sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah perkataan dasar Nias kau. Konflik antara suku-suku bangsa Nias dengan suku atau etnis yang lainnya ada di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan. Ketiga, memang budaya Nias ini sangat rentan terhadap intervensi iblis, menurut Kodrat Sinaga. Dan yang keempat, masih berlaku hukum yang menghormati orang tua dan memberikan kepada orang tua besar ketika anak si laki-laki menikah, istrinya memberikan keperawanannya kepada mertuanya. Oleh sebab itu perlu saya jelaskan kepada Bapak Kodrat Sinaga, kata Nias itu adalah sebutan nama suku kami, bukan nama panggilan kami. Dan tidak elok atau tidak pantas kami dipanggil Nias, sebab kami punya nama yang telah diberikan oleh orang tua kami dan marga yang telah diwariskan pada kami. Suku Nias belum pernah berkonflik dengan suku lain di Indonesia ini, termaksud kepada suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Kalau ada pun konflik oknum atau kelompok seperti cerita Anda di atas, itu bukan konflik suku, melainkan konflik-konflik ataupun kelompok. Saya akan pastikan kepada Bapak Kodrat Sinaga, oknum suku lain yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara, pasti ada juga yang sudah melakukan perbuatan yang sama. Jadi tidak dimonopoli sendiri,
oleh oknum suku Nias. Selanjutnya, tentang budaya Nias yang sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis menurut Bapak Kodrat Sinaga. Perlu Bapak tahu, tari perang adalah tradisi nenek moyang kami sebelum berperang zaman dulu. Mereka buat perisai untuk saling menyemangati berperang melawan musuh, bukan mengundang iblis. Ataupun dirimu yang kurang ajar. Maaf Pak, saya terlalu kasar ya. Nah, Bapak itu harus ingat ya. Jadi budaya kami itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan, kurasa kalau Bapak sudah pergi ke Nias, aduh, Bapak bakal tertarik dengan budaya kami. Karena budaya kami bukan budaya sembarangan. Budaya kami ini sangat dijunjung tinggi, Pak. Bapak kalau ngomong jangan sembarangan dong. Dan yang terakhir, bahwasanya keperawanan istrinya diberikan kepada mertuanya. Aduh, nggak mungkin deh. Nggak mungkin saya anak dari kakek saya. What? Aduh, Bapak, kalau ngomong itu dijaga dong. Kalau nggak tahu ceritanya nggak usah ngomong blak-blakan. Kalau ada masalah pribadi, nggak usah bawa-bawa suku. Itu adalah sebuah penghinaan, Pak. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap suku kami. Sebab di suku kami tidak pernah ada budaya seperti itu. Saya tidak tahu kalau di suku Bapak ya, entah ada seperti itu. Mohon maaf. Saya jelaskan kepada Bapak Kodrat Sinaga dan kepada suku-suku lain yang ada di Indonesia ini, dan termaksud suku yang ada di Sumatera Utara, bahwa suku Nias adalah salah satu suku, bukan satu-satunya sih, tetapi salah satu suku yang sangat menjunjung nilai-nilai adat, budaya, agama, dan sangat menghormati dan menghargai yang namanya perbedaan. Nias adalah salah satu suku yang sangat menghargai perbedaan itu. Jadi itu tidak benar yang Bapak ceritakan. Kodrat Sinaga tahu kepada oknum pendeta sesat yang menelpon Bapak, suku Nias itu mayoritas beragama dan budaya. Jadi tidak mungkin melakukan budaya yang disampaikan oknum pendeta sesat itu. Dan termaksud Anda, Bapak Kodrat Sinaga. Saya Putri Nias. Nama ayah saya Jainal Arifin Lasem. Usul ayah saya itu dari desa Botomojoi, kecamatan Botomojoi, Kabupaten Nias. Dan mama saya Ernamawati Burhasibuan. Saya sangat tersinggung dengan pertanyaan Bapak Kodrat Sinaga di atas. Dan saya berharap kepada tokoh-tokoh Nias yang ada di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara untuk mendorong pihak berwajib untuk mencari keberadaan Bapak Kodrat Sinaga tersebut dan memberikan efek jerah kepada yang bersangkutan dan membuat dia sadar atas perkataan dia itu, serta meminta maaf kepada seluruh suku Nias melalui media resmi yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Demikian pernyataan saya ini sebagai anak dari putri suku Nias yang telah tersinggung atas pernyataan dari Bapak Kodrat Sinaga, atas penghinaan omongan kotor dari Bapak Kodrat Sinaga ini. Semoga Bapaklah yang bertaubat. Dan lain kali Bapak harus banyak-banyak belajar dalam berkata-kata dan dalam menghormati orang lain. Saya masih kecil aja bisa menghormati Bapak. Masa Bapak yang sudah tua belum bisa menghormati orang lain? Oke, salam dari saya. Dan saya akhiri. Ya ahau, horas, menjojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.